Hai guys, konten kali ini saya akan menggunakan bahasa pasar supaya semaksimal mungkin bisa dipahami oleh orang awam, oleh semua masyarakat. Yang kedua, kita akan tinjau dari semua sisi supaya adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah asuransi, perusahaan asuransi, maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Kita lihat di luar negeri, asuransi begitu penting perannya di dalam sektor ekonomi negara maju. Karena apa? Karena rata-rata manusia mau aman. Salah satu keamanan yang bisa didapatkan adalah dengan mentransfer resiko kepada perusahaan asuransi sehingga aset yang telah dimiliki dari usaha selama ini bisa aman. Sementara di Indonesia kita melihat ya banyak sih, lumayan banyak persoalan asuransi yang mesti diselesaikan. Ya ada yang muncul di TV, ada yang muncul dalam komplainan, yang ada juga banyak yang terbantu oleh asuransi. Lantas pertanyaannya, asuransi itu sebenarnya penting nggak sih? Sudah ada sejak kapan? Nah, kalau kita lihat rujukan kajian hukumnya, asuransi itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam pasal 246 sampai 308. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia ini berasal dari Wetboek van Kop-Handel dari zaman Belanda. Wah, kalau dirujuk lagi itu sampai hukum kekaisaran Romawi pada masa dulu-dulu ya kan. Nah, kemudian baru masuk Code de Commerce pada masa Prancis. Prancis menjajah Belanda, berlakulah Code de Commerce ini di negeri Belanda. Karena Belanda menjajah Indonesia, maka undang-undang tersebut dibawa ke Indonesia. Wetboek van Kop-Handel. Nah, di Indonesia kita namakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan itu sudah mulai berlaku sejak 1847. Udah berapa ratus tahun yang lalu itu. Iya kan, artinya apa? Asuransi ini adalah satu industri yang diperlukan dalam sektor perekonomian sebuah negara. Dan memang dari dulu-dulu itu sudah ada. Dan sampai sekarang masih ada. Masa depan juga akan tetap ada. Karena apa? Orang butuh keamanan. Masa sih orang yang sudah berusaha mati-matian, sudah punya aset banyak, kemudian bisa tumbang dalam pilot dalam seketika karena resiko yang dia mungkin tidak paham kenapa bisa begitu. Iya kan? Coba kita lihat biaya kesehatan sekarang, biaya pelayanan kesehatan sekarang yang begitu ngerinya. Iya kan? Kalau kita diminta bayar sendiri, kacau balau lah kita. Biaya pengobatan untuk kanker payudara HER2 Plus dengan terapi Herceptin dan Perjeta dan terapi kemoterapi saja, sekali terapi saja itu sudah lebih kurang sekitar 17.000 ringgit. Dan itu harus dilakukan 18 kali. Berapa miliar uang yang harus dikeluarkan. Cuman ada dua cara saja membayar biaya itu. Bayar sendiri, bayar pakai harta. Yang kedua, bayar dengan asuransi. Nah, disitulah peranan asuransi. Belum lagi kita melihat keluarga yang ditinggal oleh sang pencari nafkah. Kemana mereka harus mengadu? Apakah mereka mengadu sama negara? Apakah mereka kemudian masuk ke dalam kelompok fakir miskin? Bagaimana perlakuannya? Guys, perhatikan ini. Dan tentu banyak resiko-resiko lain yang terkait dengan penjaminan asuransi yang di depan mata kita bisa lihat bahwa itu bisa ditransfer ke perusahaan asuransi supaya apa? Supaya lebih safety bagi kita. Nah, akhir-akhir ini ada muncul problem terkait dengan produk asuransi berbasis PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi terkait dengan nilai tunai. Kok uang saya nggak kembali sih? Kok uang saya jadi 30% sih? Kok perusahaan asuransi mau untung aja sih? Mari kita kaji ya. Kita juga mau tahu bahwa asuransi ini adalah sebuah perusahaan juga kan, yang ada biaya operasionalnya. Di Indonesia namanya industri keuangan non-bank, masuk ke dalam kelompok itu. Nah, dia berbentuk sebuah perusahaan, mengelola uang, mengelola premi yang diberikan oleh nasabah. Dan kewajiban dia adalah menangguhjawabi resiko yang dihadapi oleh nasabah. Nah, tentu dalam menjalankan operasional perusahaan itu pasti ada beban biaya operasional perusahaan, beban karyawan, beban promosi, dan lain-lain semuanya termasuk beban klaim.
Yaitu beban dan kewajiban dari perusahaan asuransi itu untuk menanggung jawab resiko daripada seorang tertanggung. Lantas dengan adanya biaya operasional tersebut dan beban tanggung jawab penanggungan tersebut, perusahaan asuransi tentu kan harus membebankan biaya penjaminan, biaya penanggungan kepada nasabah. So tentu logika berpikirnya adalah apa? Asuransi itu adalah sebuah biaya. Biaya yang kita berikan kepada perusahaan asuransi, manakala terjadi resiko, perusahaan asuransi menanggung jawab kepada kita selaku tertanggung. Sekali lagi biaya, bukan investasi. Sehingga masyarakat perlu memahami bahwa sangat mustahil bahwasannya nilai preminya kemudian akan dikembalikan karena terkait dengan adanya biaya-biaya yang harus dipotong dari premi asuransinya. Lantas ada yang bertanya, ada nggak yang bisa uangnya kembali? Biasanya ada, produknya namanya produk tradisional. Nah di dalam produk tradisional itu sebenarnya juga ada biaya asuransi, cuma perusahaan asuransinya sudah mempaketkan. Nah, sudah menghitung juga, mengkalkulasi sejumlah uang yang masuk kepada perusahaan asuransi ini dikelola. Kemudian perusahaan asuransi mungkin mengkalkulasi, oh ini saya bisa tanggung jawab ini, saya janjikan fixnya sekian, pada masa sesudah jatuh tempo saya kembalikan dananya. Jenis produk asuransi tradisional dan biasanya hanya mengcover asuransi jiwa yang beban preminya, beban biaya asuransinya lebih murah. Sehingga dimungkinkan atau perusahaan asuransinya berani menanggung jawabin seperti itu ya. Nah kita sebagai calon nasabah tentu harus jeli, harus bertanya dan lebih kritis supaya kita tahu apa yang kita beli. Di dalam undang-undang juga diatur begitu, pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen. Poin nomor satunya adalah membaca. Jadi seorang konsumen itu diwajibkan untuk membaca informasi, membaca proses pemanfaatannya, SOP-nya terkait dengan pemanfaatan barangnya, barang atau jasa yang dibeli demi keamanan. Nah disinilah itikat baik dari kedua belah pihak itu diperlukan. Nasabah beritikat baik sekritis mungkin membaca informasi, membayar premi, memberitahukan informasi terkait dirinya yang dia ketahui. Tidak boleh ada data yang disembunyikan. Sebaliknya perusahaan asuransi bila semua syaratnya si konsumen sudah terpenuhi, wajib membayar klaimnya pada saat terjadi resiko. Karena begitu pentingnya asuransi dalam kehidupan kita, maka kita mesti mempunyai program asuransi. Yang kedua, karena terkait dengan peraturan-peraturan yang detail dan pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya kita sangat kritis, maka bila seorang calon nasabah pada saat memiliki asuransi, mau memiliki asuransi, beliau sendiri kurang menguasai, maka sebaiknya disarankan beliau memiliki agen yang ahli secara hukum, ahli secara medis, dan ahli secara kontrak polis. Supaya apa? Bisa berpihak membela nasabah secara adil. Di lain hari mungkin kita akan mendiskusikan lebih detail lagi peraturan undang-undang terkait dengan problem-problem yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan bagaimana membuat asuransi, industri asuransi, nasabah menjadi lebih baik, konsumen menjadi lebih baik. Bila Anda mempunyai pertanyaan, silakan komen dan tulis di dalam kolom YouTube saya atau kolom media sosial saya. Kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk membantu Anda semuanya. Salam bijak asuransi dan selalu sehat ya.